Apakah Anda pernah merasa sulit berbicara atau kesulitan membangun koneksi dengan orang lain dalam sebuah percakapan? Anda tidak sendirian. Ini adalah tantangan yang dialami banyak dari kita, entah di acara sosial, rapat bisnis, atau sekadar obrolan santai dengan teman. Terkadang tekanan untuk berkomunikasi dengan baik membuat kita meragukan diri sendiri. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada filosofi kuno yang dapat membantu Anda mendekati setiap percakapan dengan tenang, percaya diri dan jernih? Bayangkan ini, Jumat malam yang cerah, Anda berada di sebuah pesta meriah, memegang segelas minuman sambil memindai ruangan. Di sekitar Anda, orang-orang bercakap-cakap, tertawa, dan terhubung. Tapi Anda tetap diam di tempat, ragu untuk bergerak. Bagaimana kalau saya mengatakan sesuatu yang bodoh? Bagaimana jika mereka berpikir saya membosankan? Anda mencoba memperbaiki postur, menarik napas dalam-dalam, dan mempertimbangkan untuk mendekati seseorang, tapi keraguan menghentikan langkah Anda. Momen seperti ini adalah bagian dari pengalaman manusia. Interaksi sosial, sesuatu yang tampaknya sederhana, seringkali datang dengan gelombang keraguan diri, rasa takut akan penilaian, dan pertanyaan yang mengganggu. Apakah saya cukup baik? Dalam dunia yang sangat mengandalkan koneksi, bagaimana kita berkomunikasi membentuk hubungan dan peluang kita. Tetapi berbicara dengan orang lain, benar-benar terhubung, kadang terasa seperti berjalan di tali yang tipis. Harus menyeimbangkan antara berbicara terlalu sedikit atau terlalu banyak, antara mendengarkan dan berbicara, antara rasa takut dan percaya diri. Disinilah kebijaksanaan abadi Stoikisme masuk. Para filsuf kuno seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan kita cara menguasai diri di tengah tantangan hidup. Meskipun mereka mungkin tidak memberikan TED Talk atau menghadiri acara networking, prinsip-prinsip mereka sangat relevan dalam percakapan modern. Stoik percaya bahwa kejernihan, tujuan, dan ketenangan bukan hanya sifat, tetapi keterampilan yang bisa kita kembangkan. Dalam video ini kita akan membahas 5 teknik Stoik yang dapat mengubah cara Anda berbicara dengan siapa saja, mulai dari orang asing hingga sahabat. Teknik-teknik ini bukan trik palsu, melainkan alat untuk koneksi yang tulus. Siap mengambil langkah pertama? Mari kita mulai. Bicara lebih banyak dengan kata yang lebih sedikit. Kita sering berpikir bahwa kepercayaan diri berarti berbicara lebih banyak, mengisi keheningan, menjelaskan setiap detail, dan menjaga percakapan tetap hidup. Namun, kepercayaan diri sejati terletak pada niat. Berbicara dengan jelas dan singkat, bukan hanya membuat Anda lebih berkesan, tetapi juga lebih mudah diingat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarkan kata-katamu sedikit, tetapi terpilih dengan baik." Tekanan untuk menjelaskan berlebihan seringkali muncul karena rasa takut dihakimi atau diabaikan. Namun, saat kita bertele-tele, inti dari pesan kita justru bisa hilang. Kepercayaan diri berarti mempercayai bahwa pesan Anda, dalam bentuk yang paling sederhana, akan tetap menyentuh orang lain. Misalnya, bayangkan Anda sedang mempresentasikan ide di sebuah rapat tim. Anda mulai dengan, "Jadi, saya telah bekerja pada konsep ini cukup lama, dan saya pikir ini bisa sangat efektif karena menghemat waktu, meningkatkan alur kerja, dan menambah nilai bagi pelanggan. Namun, ada juga faktor implementasi yang akan saya jelaskan nanti." Saat Anda selesai, setengah ruangan sudah kehilangan fokus dan poin utama Anda terabaikan. Sekarang bayangkan pendekatan yang berbeda. Anda memulai dengan, "Proyek ini dapat menghemat 25% waktu kita sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut cara kita dapat menerapkannya." Hanya dengan itu, Anda berhasil menarik perhatian semua orang dan membuka dialog bermakna. Pendekatan ini mencerminkan nilai Stoik tentang niat. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk menghindari tindakan yang tidak perlu, dan kata-kata seperti tindakan seharusnya memiliki tujuan. Ketika Anda menghilangkan kebisingan dan fokus pada inti pesan, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu pendengar dan waktu Anda sendiri. Lain kali Anda berbicara, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri,
Apa satu hal yang ingin mereka ingat? Latihlah untuk merangkum pikiran Anda dalam satu kalimat yang kuat. Seiring waktu, kebiasaan ini tidak hanya akan mengasah kemampuan komunikasi Anda, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri Anda. Berbicara lebih banyak dengan kata yang lebih sedikit adalah cerminan dari kepercayaan diri batin yang berakar pada kebijaksanaan stoik. Lepaskan gagasan bahwa Anda harus menang. Bagi banyak dari kita, percakapan sering terasa seperti tarik-menarik. Dorongan untuk membuktikan pendapat, mengoreksi orang lain, atau menjadi pemenang dalam diskusi bisa mengambil alih tanpa kita sadari. Namun, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa percakapan bukanlah pertempuran. Mereka adalah jembatan, kesempatan untuk terhubung, belajar, dan bertukar ide. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengingatkan kita akan kebenaran yang kuat. Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Hal ini juga berlaku dalam percakapan. Anda tidak dapat mengendalikan pendapat atau reaksi orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan sikap Anda. Begitu Anda melepaskan kebutuhan untuk menang, ketegangan menghilang, dan rasa percaya diri mulai muncul. Bayangkan sebuah argumen yang tidak terkendali. Mungkin Anda sedang berselisih dengan seorang teman tentang rencana akhir pekan. Mereka ingin pergi mendaki, sementara Anda lebih suka bersantai di rumah. Saat diskusi berlangsung, Anda mulai menyela dengan berkata, "Tapi kamu bahkan tidak memikirkan betapa lelahnya saya belakangan ini." Sebelum lama, suasana menjadi tegang, dan keduanya merasa frustrasi. Sekarang, pertimbangkan pendekatan stoik. Daripada memotong pembicaraan, Anda mendengarkan sepenuhnya. Anda mengakui pandangan mereka dengan berkata, "Saya mengerti kamu benar-benar menantikan mendaki. Itu penting bagimu, dan saya paham." Saat tiba giliran Anda berbicara, Anda dengan tenang menyampaikan, "Akhir-akhir ini saya merasa sangat lelah, dan sepertinya saya akan lebih menikmati sesuatu yang lebih santai kali ini." Pergantian nada ini mengubah interaksi sepenuhnya. Dengan memprioritaskan pemahaman daripada mendominasi, Anda menciptakan ruang untuk solusi yang menghormati kebutuhan kedua belah pihak. Mungkin dengan mendaki sebentar di pagi hari dan bersantai setelahnya. Melepaskan kebutuhan untuk menang, mencerminkan salah satu inti ajaran stoik, dikotomi kendali. Anda tidak dapat mengatur bagaimana orang lain merespons, tetapi Anda dapat mengontrol kata-kata dan tindakan Anda. Lain kali Anda merasa ingin memenangkan argumen, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, "Apa tujuan saya di sini? Apakah saya mencoba untuk terhubung atau mengendalikan?" Kepercayaan diri sejati bukan tentang selalu benar, melainkan tentang tetap tenang, dan berpikiran terbuka. Ketika Anda memprioritaskan pemahaman daripada kemenangan, Anda membuka jalan untuk percakapan yang bijak dan penuh makna, di mana semua orang merasa didengar dan dihargai. Berhenti terlalu memikirkan diri sendiri. Sangat mudah terjebak dalam pikiran kita sendiri selama percakapan. Kita memutar ulang setiap kata yang baru saja diucapkan, meragukan nada suara kita, atau bertanya-tanya apakah orang lain sedang menilai kita. Anehnya, semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin sulit kita terhubung dengan orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian eksternal." Kebijaksanaan stoik ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri tidak berasal dari mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita, tetapi dari kemampuan untuk mengelola pikiran kita sendiri dan mengalihkan fokus keluar. Ketika Anda berhenti terlalu memikirkan diri sendiri dan mulai benar-benar terlibat dengan orang yang ada di depan Anda menciptakan ruang untuk koneksi yang lebih bermakna. Coba ingat situasi di mana Anda merasa canggung dalam percakapan. Mungkin Anda sedang bertemu seseorang yang baru, tetapi alih-alih memperhatikan apa yang mereka katakan, pikiran Anda dipenuhi kritik diri. Apakah itu terdengar bodoh? Apakah saya terlihat membosankan? Fokus ke dalam seperti ini hanya memperburuk rasa cemas dan membuat Anda melewatkan peluang untuk benar-benar terhubung. Kita semua ingin diterima, dihormati, dan dimengerti. Namun,
Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Upaya kita untuk mendengarkan, rasa ingin tahu kita, dan kehadiran kita di saat itu. Bayangkan Anda sedang dalam wawancara kerja. Anda gugup, sangat sadar bagaimana Anda terlihat, dan mulai terlalu menganalisis setiap jawaban yang Anda berikan. Apakah saya mengatakan itu dengan benar? Apakah mereka berpikir saya kompeten? Akibatnya, Anda mulai tergagap dan kehilangan fokus. Sekarang, coba ambil pendekatan stoik. Anda mengingatkan diri sendiri, saya tidak bisa mengontrol persepsi mereka, tetapi saya bisa mengontrol kehadiran saya. Anda mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada pewawancara, mendengarkan pertanyaan mereka dengan penuh perhatian, memberikan jawaban yang dipikirkan dengan matang, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Tiba-tiba, percakapan mengalir dengan alami. Anda tidak lagi mencoba tampil sempurna. Anda benar-benar terhubung. Kepercayaan diri bukan soal kesempurnaan, tetapi tentang hadir sepenuhnya dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus terhadap orang lain. Dengan menghentikan spiral rasa sadar diri, Anda menerapkan salah satu pelajaran stoik yang paling mendalam, kekuatan perhatian. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu. Ketika Anda memilih untuk fokus pada percakapan daripada rasa tidak aman Anda mengambil alih kendali. Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang tidak memaksa, tetapi murni muncul dari kehadiran sejati. Lain kali Anda merasa terjebak dalam pemikiran berlebih, coba lakukan ini. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya orang ini katakan? Bagaimana saya bisa terhubung dengan pesannya? Kepercayaan diri tumbuh ketika Anda menyadari bahwa percakapan bukanlah sebuah pertunjukan, melainkan kesempatan untuk mendengarkan, memahami, dan terhubung. Ketika Anda mendekatinya dengan pola pikir ini, Anda akan menemukan bahwa cara terbaik untuk diingat adalah dengan benar-benar hadir. Ketahui apa yang akan dikatakan dan ambil waktu Anda. Tidak dapat disangkal, diam seringkali terasa tidak nyaman di dunia yang serba cepat ini. Kita terburu-buru mengisi jeda dalam percakapan, bahkan jika itu berarti berbicara tanpa benar-benar memikirkan apa yang ingin disampaikan. Namun kepercayaan diri sejati terletak pada kemampuan untuk berhenti sejenak, mengumpulkan pikiran, dan merespons dengan niat. Para Stoik, yang dikenal karena kejernihan dan ketenangan mereka, memahami pentingnya mengambil waktu. Seneca mengajarkan kekuatan untuk menerima ketenangan dan menghindari keputusan yang tergesa-gesa. Dia pernah menulis, yang penting bukanlah kecepatan, tetapi kualitas. Kebijaksanaan ini tidak hanya berlaku untuk tindakan kita, tetapi juga cara kita berkomunikasi. Berbicara bukanlah perlombaan. Ini adalah peluang untuk merenung dan berhubungan dengan lebih bermakna. Kita semua pernah mengalami momen ketika merasa tertekan untuk segera berbicara. Mungkin dalam rapat, debat, atau bahkan percakapan santai dengan teman, ada urgensi tak terucap untuk segera merespons. Hasilnya, kita berbicara tanpa berpikir, mengeluarkan jawaban yang tidak lengkap atau disalahpahami. Bayangkan Anda berada dalam rapat bersama atasan dan kolega, dan mereka meminta pendapat Anda tentang topik penting. Merasa sorotan tertuju pada Anda buru-buru mengisi keheningan dengan jawaban cepat. Kata-kata Anda mungkin keluar tidak teratur, membuat orang lain bingung dan membuat Anda merasa kurang percaya diri. Sekarang, bayangkan skenario yang berbeda. Alih-alih panik, Anda mengambil napas dalam-dalam. Anda memanfaatkan momen jeda untuk berpikir. Saat Anda akhirnya berbicara, kata-kata Anda jelas, terarah, dan memberikan nilai pada diskusi. Jeda itu, meski singkat, membantu memastikan respons Anda relevan dan bermakna. Pendekatan stoik ini, berhenti sejenak untuk merenung sebelum merespons, dapat mengubah cara Anda berkomunikasi. Tanpa teknik ini, kita cenderung membuat situasi lebih rumit dengan jawaban yang tergesa-gesa. Diam mungkin terasa sedikit tidak nyaman, tetapi itu adalah alat yang kuat. Dengan memperlambat dan meluangkan waktu untuk berpikir, Anda dapat memberikan respons yang lebih bermakna dan penuh perhatian.
Seperti yang diingatkan Seneca, kebijaksanaan sejati tidak datang dari kecepatan, tetapi dari tindakan yang hati-hati dan disengaja. Lain kali Anda merasa tertekan untuk segera berbicara, terimalah keheningan itu. Gunakan momen tersebut untuk menyusun pikiran Anda, dan ketika Anda akhirnya berbicara, biarkan kata-kata Anda membawa bobot. Dalam jeda-jeda itu, kepercayaan diri Anda akan tumbuh, dan kehadiran Anda akan lebih terasa dalam percakapan. Sesuaikan nada suara dan bahasa tubuh Anda dengan situasi. Dalam komunikasi, kata-kata hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pesan. Faktanya, nada suara dan bahasa tubuh Anda seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada isi pesan itu sendiri. Para Stoik mengajarkan prinsip untuk hidup selaras dengan alam, yang berarti kita harus beradaptasi dengan situasi dan lingkungan tempat kita berada, memastikan bahwa setiap elemen komunikasi kita selaras dengan konteksnya. Namun, banyak dari kita sering berbicara dengan cara yang tidak sesuai dengan situasi. Mungkin Anda membuat lelucon di tengah percakapan serius, atau berbicara terlalu santai saat membahas sesuatu yang penting. Hasilnya, ada disonansi. Bahkan jika kata-kata Anda tepat, pesan Anda tetap tidak sampai. Bayangkan Anda sedang menghadiri wawancara kerja, momen penting untuk meninggalkan kesan yang baik. Anda duduk dengan pewawancara, tetapi karena gugup atau terlalu santai, Anda mulai berbicara dengan nada yang terlalu santai atau bahkan terlalu akrab. Bahasa tubuh Anda terlalu terbuka dan kurang mencerminkan keseriusan yang diminta situasi tersebut. Meskipun Anda sangat memenuhi syarat untuk posisi itu, nada suara dan gestur Anda bisa saja membuat Anda terlihat kurang profesional. Sebaliknya, bayangkan Anda mengambil pendekatan yang lebih selaras dengan lingkungan. Anda mengamati situasi, menyesuaikan nada suara Anda menjadi lebih terukur, dan menjaga postur tubuh yang tegap namun terbuka. Sikap ini menunjukkan profesionalisme dan fokus. Kombinasi ini secara instan meningkatkan dampak pesan Anda, membuat Anda tampak lebih percaya diri dan mampu. Kunci untuk meningkatkan komunikasi Anda adalah memastikan bahwa nada suara dan bahasa tubuh Anda cocok dengan konteks. Misalnya, berbicara dengan nada santai di pertemuan formal dengan postur tubuh yang tidak serius dapat membuat Anda tampak tidak terlibat, bahkan jika isi pesan Anda relevan. Sebaliknya, dengan menyesuaikan nada Anda agar lebih tegas dan postur tubuh yang lebih terlibat, Anda menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat. Penyesuaian ini bukan tentang menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Ini tentang beradaptasi dengan situasi sambil tetap setia pada nilai-nilai Anda. Anda tidak perlu mengubah kepribadian Anda. Cukup selaraskan energi Anda dengan momen tersebut. Kepercayaan diri bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya dan bagaimana Anda membawa diri Anda. Ketika kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh Anda selaras, pesan Anda menjadi lebih kuat, dan kehadiran Anda tidak bisa diabaikan. Seperti para Stoik, rangkul setiap momen saat ini dan adaptasikan diri Anda dengannya, memastikan bahwa setiap bagian dari komunikasi Anda selaras dengan situasi. Lain kali Anda berada dalam percakapan, baik itu formal maupun santai, luangkan waktu untuk mengamati lingkungan Anda. Sesuaikan nada, postur, dan gestur Anda untuk mencocokkan konteksnya. Pendekatan holistik ini akan membantu Anda berkomunikasi dengan lebih jelas, percaya diri, dan berwibawa di setiap situasi. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup Stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.